Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igede Ogi Wiradharma dengan NIM 230554115. Sekarang, izinkan saya mempresentasikan tugas mengenai terjemahan jurnal internasional dari mata kuliah Energi Sumber Daya Air, di mana jurnal internasional ini ditulis oleh Marwa M. El Zalabani, Faten H. Fahmi, Ab El Safi A. Nafeh, dan Gaber Alam. Nah, judul dari jurnal ini yaitu permodelan dan simulasi turbin arus pasang surut dengan generator sinkron magnet permanen. Nah, jurnal ini terdapat dari Telkomnika Indonesian Journal of Electrical Engineering tahun 2015. Nah, untuk jurnal ini, pertama kita perlu melihat abstraknya agar mempermudah apa yang ditulis pada jurnal ini. Nah, untuk abstrak, berdasarkan judul, terdapat kalimat permodelan dan simulasi turbin arus pasang surut, di mana artikel ini akan menjelaskan pembuatan model MATLAB Simulink. Sesuai juga dengan tugas yang diberikan bahwa jurnal harus berisi mengenai MATLAB atau Simulink. Nah, untuk jurnal kali ini, fokusnya untuk sistem turbin arus pasang surut melalui pemodelan dari sumber, kemudian rotor, rangkaian penggerak atau drivetrain, dan generator. Nah, tujuannya untuk mengilustrasikan bagaimana cara memanfaatkan dalam pembangkitan listrik. Nah, pemanfaatan energi arus pasang surut dilakukan melalui berbagai jenis turbin air. Karena keunggulannya dalam menghasilkan listrik dari arus pasang surut, turbin arus pasang surut yang disebut open hydro akan digunakan dalam penelitian ini. Nah, turbin ini menggunakan generator sinkron magnet permanen atau yang disebut PMSG yang dinilai cocok oleh peneliti untuk kecepatan arus pasang surut yang rendah dan tidak memerlukan kotak roda gigi atau gearbox. Nah, gerakan rotasi dari motor turbin ditransfer ke generator listrik melalui sistem transmisi mekanis yang disebut drivetrain. Nah, antarmuka MATLAB Simulink ini telah diuji dan diekstrasi daya listrik maksimum dalam rentang arus pasang surut yang diizinkan dapat dicapai jika pengontrol dapat mengikuti kurva optimum secara tepat pada setiap perubahan kecepatan arus air. Nah, untuk kata kuncinya ada EBT atau energi terbarukan, arus pasang surut, konversi energi pasang surut, turbin open hydro, dan PMSG. Nah, kita masuk ke pendahuluan bahwa energi terbarukan secara alami dapat diperbarui, merupakan energi yang dihasilkan dari sumber daya alam, yang dimana dalam hal ini adalah air, yaitu pasang surut air laut. Nah, kemudian krisis energi, perubahan iklim seperti kenaikan suhu atmosfer lebih tepatnya, akibat meningkatnya gas rumah kaca, tingginya harga minyak, serta keterbatasan dan penipisan cadangan bahan bakar fosil. Nah, semua itu telah meningkat permintaan terhadap energi hijau. Nah, berbeda dengan kelemahan sistem hidro konvensional dan bendungan, pasang surut, seperti sumber energi yang berselang-seling, biaya awal yang tinggi, keterbatasan lokasi, dan dampak buruk terhadap biota laut, di mana turbin arus pasang surut dapat menghasilkan daya dari aliran air bebas dengan dampak lingkungan yang mendekati nol. Nah, energi tersimpan di lautan dalam beberapa bentuk, seperti produk kimia dan biologi, energi termal, serta energi kinetik seperti gelombang dan arus. Nah, keunggulannya dibanding teknologi EBT lain adalah sifatnya yang dapat diprediksi, tanpa terpengaruh oleh perubahan pola cuaca. Nah, kemudian arus pasang surut adalah aliran air yang terjadi saat pasang surut air laut, tentu surut dan pasang, terlepas dari fakta bahwa arus laut bergerak lambat dibandingkan dengan kecepatan angin pada umumnya, di mana air memiliki densitas atau kerapatan 800 kali lebih padat daripada udara. Sehingga untuk luas permukaan yang sama, air yang bergerak dengan kecepatan 12 knot menghasilkan jumlah gaya yang sama dengan angin konstan berkecepatan 110 knot. Karena sifat fisik ini, arus pasang surut mengandung energi yang sangat besar yang dapat ditangkap dan dikonversi menjadi bentuk yang ingin kita rubah dan digunakan. Nah, sehingga artikel ilmiah ini menyajikan pemodelan matematis dan simulasi untuk sistem energi pasang surut, yaitu kecepatan arus, turbin arus, rangkaian penggerak, dan generator. Nah, ini semua akan diterapkan dalam MATLAB Simulink yang akan saya praktekkan nanti. Kemudian lokasi studi kasus di Teluk Suez, Mesir, dipilih sebagai situs yang diteliti dengan koordinat sesuai dalam jurnal, yaitu ini, di bagian timur. Kecepatan arus berkisar 0,5 meter per second dan 1,2 meter per second. Nah, lokasi ini dipilih karena memiliki kecepatan arus pasang surut tertinggi di Mesir dengan kedalaman air yang sesuai. Kita masuk ke sistem tenaga arus pasang surut, di mana perangkat arus pasang surut ini berupaya mengekstrak energi dari pergerakan kinetik air, sama halnya seperti turbin angin yang mengekstrak energi dari pergerakan udara. Arus pasang surut ini seringkali menguat di area tempat air terpaksa mengalir melalui saluran yang sempit atau di sekitar pantai. Sesuai pada gambar, di mana terdapat tidal current, kemudian masuk ke turbin, kemudian masuk ke drivetrain, kemudian ke generator, di mana gambar satu adalah sistem energi arus pasang surut. Nah, komponen utama sistem ini, sesuai yang saya jelaskan tadi, di mana setelah tidal current yang masuk ke turbin mengonversi energi kinetik
menjadi energi mekanis. Nah, yang dalam hal ini adalah TM atau torsi mekanis. Kemudian torsi ini mengendalikan penggerak dengan kecepatan sudut generator WG sehingga menghasilkan TE atau torsi elektrik yang menggerakkan generator dan kecepatan sudut rotor atau WR yang mengontrol rasio kecepatan ujung dari turbin. Dan masuk ke pemodelan mekanis untuk di MATLAB. Nah, untuk 4.1 yang perlu kita ketahui pertama adalah profil kecepatan arus pasang surut. Karena arus ini adalah aliran yang horizontal ya, secara periodik, yang disertai juga dengan naik turun pasangan laut, sehingga arus ini dapat dimodelkan dengan rangkaian gelombang yang harmonik berdasarkan persamaan VT sama dengan sigma VI dikali sin dalam kurung 2pi VIT ditambah PI. Di mana VI adalah amplitudo, T periode, PI fasa untuk komponen harmonik kesekian atau I. Nah, di mana setiap komponen ditentukan oleh frekuensi sudutnya dalam jam matahari. Fasa dari setiap komponen harus ditentukan secara spesifik. Sebuah model Simulink untuk 5 komponen harmonik di bawah ini. Jelas pada gambar 2. Nah, gambar 2 adalah implementasi profil kecepatan air dalam Simulink, di mana menggunakan clock, kemudian tabel fungsi FCN, yang dimana ditambahkan ke add sehingga masuk ke scope untuk melihat profil atau grafiknya. Nah, untuk grafik kecepatan arus pasang surut selama 30 hari seperti berikut. Nah, berdasarkan gambar ketiga ini, terlihat bahwa selama 1 bulan terdapat ada 2 kali pasang purnama pada saat bulan baru dan bulan purnama. Nah, 2 kali juga pasang perbani tide pada saat fase kuartal pertama dan kuartal terakhir bulan. Nah, profil kecepatan ini berulang untuk seluruh bulan dalam setahun. Masuk ke turbin arus pasang surut, di mana pembangkitan listrik dari aliran air ini dapat dilakukan baik dengan membangun bendungan pasang surut di sepanjang teluk area pasang surut tinggi, atau dengan mengekstrak energi aliran air bebas. Nah, jumlah daya yang diekstrak oleh turbin dapat diekstrak oleh turbin arus pasang surut dari aliran air bergantung pada desain turbinnya. Nah, faktornya adalah diameter rotor, kecepatan arus pasang surut, juga tentu memengaruhi jumlah daya ini. Sehingga daya yang tersedia yaitu 0,5 rho AV pangkat 3. Di mana untuk rho-nya itu bernilai 1025 kg per meter kubik. Di mana A luasnya, luas bilah motor, dan V kecepatan arus air. Sehingga daya aktual yang dimanfaatkan dinyatakan sebagai 0,5 rho. CP adalah koefisien daya, fungsi dari speed ratio dengan lambda, dinyatakan juga dengan lambda, dan untuk pitch angle-nya dilambangkan dengan B atau beta. Nah, dikali dengan AV pangkat 3. Kemudian untuk rasio kecepatan ujung atau TSR dinyatakan dengan persamaan lambda sama dengan R omega R per V, di mana R adalah jari-jari bilah rotor dan WR adalah kecepatan sudut rotor. Nah, untuk CP dapat ditentukan dari persamaan berikut, di mana C1 dalam kurung C2 per delta I dikurang C3 beta dikurang C4 dengan dikali lagi dengan E pangkat min C5 per delta I ditambah C6 delta. Dimana untuk nilai delta I itu dengan 1 per delta ditambah 0,08 beta dikurang 0,035 per B, per beta pangkat 3 ditambah 1. Nah, untuk nilai CP tidak dapat melebihi 0,593, artinya daya yang diekstrak dari air selalu kurang dari 59,3%. Ini adalah batas batch. Hal ini mencerminkan adanya berbagai rugi-rugi aerodinamis yang bergantung pada konstruksi rotor. Kemudian dalam penelitian ini, turbin open hydro memiliki spesifikasi pada tabel 1 dan kurva pada gambar 4. Nah, ini digunakan karena memiliki banyak keunggulan dibanding turbin arus pasang surut lainnya. Konstruksinya sederhana, di mana hanya ada satu penggerak, diameter 10 m menghasilkan 1 MW daya nominal, dan merupakan rotor mandiri dengan generator magnet permanen solid state yang di dalam pinggiran luar terdapat terenkapsulasi. Nah, itu artinya turbin ini tidak memerlukan segel maupun gearbox. Kemudian ketiadaan segel ini membuat tidak adanya batas kedalaman minimum atau maksimum. Konsep ini pada kenyataannya memungkinkan minimasi kebutuhan perawatan. Keunggulan utamanya dari turbin open hydro adalah kemampuannya untuk beroperasi dalam aliran pasang surut 2 arah serta aman bagi biota laut. Berikutlah spesifikasi open hydro, diameter 15 meter, diameter rotor 15 m, dengan daya nominal 1,5 MW pada V, kecepatan 2,57 meter per second. Kemudian kecepatan awal putar 0,7 meter per second dengan daya keluaran 11 kV AC, 50-60 Hz per 3 fasanya. Kemudian ketika kecepatan arus pasang surut melebihi rentang kecepatan 2,57 meter per second, daya yang diekstrak akan dibatasi hingga 1,5 MW melalui strategi kontrol daya.
Untuk gambar 4 lah kurva daya open hydro terhadap kecepatan arus pasang surut. Nah, generator ini dirancang secara elektrik dengan kapasitas nominal daya maksimum sebesar 1,520 MW. Pada kecepatan air berapapun yang lebih tinggi, daya keluaran akan dibatasi pada nilai ini, sebagaimana ditunjukkan pada kurva bagian bawah yang berwarna orange. Nah, untuk nilai C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 pada persamaan 5, perubahan nilai beta menunjukkan bahwa CP memiliki nilai maksimum pada suatu nilai spesifik delta untuk kisaran bilah tertentu. Sehingga dengan mempertahankan nilai delta, nilai CP dapat dipertahankan juga. Sehingga daya maksimum dari turbin dapat diekstrak. Kemudian terdapat juga di gambar 5, berikut. Gambar 5. Itu menunjukkan bahwa nilai maksimum CP dicapai pada beta 0 atau pitch angle-nya 0. Dan nilai delta 6,5. Nah, sehingga delta ini sebagai nilai nominal. Untuk maksimum power point tracking dari daya arus air terhadap variasi arus, kecepatan rotor perlu disesuaikan agar selaras dengan nilai optimum. Persamaan 1-5 yang mendeskripsikan turbin arus pasang surut diimplementasikan dengan MATLAB Simulink yang ditunjukkan pada gambar 6. Berikut gambar 6, ada Simulink dari turbin pasang surut. Nah, ini dilakukan dengan asumsi ya, bahwa transmisi mekanis memiliki efisiensi yang konstan. Misalnya dari getaran, jenis roda gigi, reaksi roda gigi, dan lain-lain, sehingga sistem penggerak dapat dimodelkan sebagai berikut. Seperti persamaan 7 dan 8. Nah, J ini pada persamaan 7, itu jumlah total inersi yang rotor dan generator, T adalah torsi mekanis, T adalah torsi elektromagnetik, B adalah koefisien gerak dan atau rasio peredaman, dan WG adalah kecepatan sudut generator, dan WR adalah kecepatan sudut rotor. Nah, model matematika dari sistem ini, dari sistem drivetrain-nya, dapat ditunjukkan seperti berikut. Di mana kita memerlukan blok integrator dan blok K atau F ini 1 per J dan blok add. Dan untuk nomor 2, 1 dan 1 ini akan masuk ke blok subsistem yang akan digabungkan nanti sehingga menjadi pemodelan MATLAB yang lengkap. Dan masuk ke PMSG, generator sinkron magnet permanen. Jadi karena keluaran sistem berupa AC 3 fasa, transformasi Clair atau PERC ini digunakan karena dua alasan. Banyak karakteristik mesin listrik dapat diterapkan tanpa kompleksitas dalam persamaan tegangan, serta untuk menghindari konflik karena posisi rotor dan sektor yang tidak dapat diketahui. PMSG ini memiliki banyak keunggulan, di mana dari struktur yang sederhana, operasi pada kecepatan rendah, self-excitation, sehingga menghasilkan faktor daya tinggi, di mana dengan operasi kecepatan rendah, sehingga tentu tidak perlu roda gigi yang seringkali mengalami kerusakan dan perlu perawatan rutin. Sehingga dalam penelitian ini, PMSG dipilih dibanding jenis generator lainnya. Modelnya seperti persamaan 9 hingga 13, di mana dari persamaan 9 diturunkan terus menjadi persamaan 13, di mana WE sama PW dikali G. Nah, untuk VD di persamaan 9 dan VQ persamaan 10, itu masing-masing tegangan stator, sumbu langsung, dan kuadratur. Sedangkan LD dan LQ masing-masing adalah induktansi stator sumbu langsung dan kuadratur. ID dan IQ masing-masing arus stator sumbu langsung dan kuadratur. Kemudian flux D dan flux Q sama dengan flux rotor sumbu langsung dan kuadratur. Begitu terus hingga flux magnet permanen, dan WI WR adalah kecepatan sudut elektrik dan generator stator, di mana serta P adalah jumlah kutub. Dan torsi bersama 14, yaitu 3 per 2 P dikali LQ min LD dikali arus D arus Q ditambah flux PM IQ. Nah, berikut adalah model MATLAB Simulink untuk PMSG yang sebenarnya pada MATLAB sudah memiliki bloknya sendiri untuk PMSG ini. Dan untuk hasil simulasi di gambar 9, di mana yang di atas ada FAB atau tegangan beban, di bawahnya E-line atau arus, kemudian di bawahnya daya, dan di bawahnya lagi ada kecepatan sudut rotor pada kondisi transient dengan kecepatan arus pasang surut 1 M per S. Nah, terlihat jelas bahwa keluaran sistem mencapai kondisi steady state dalam waktu singkat, sekitar 0,075 detik, dan menghasilkan daya sebesar 84,55 kW, di mana ini mendekati hasil perhitungan berdasarkan persamaan 1 serta selaras dengan parameter turbin dan kurva daya, sehingga membuktikan validitas dari model Simulink yang dibuat. Tegangan dan arus juga memiliki frekuensi yang sama, yaitu 50 Hz. Oke. Nah, kemudian di gambar 9 ditunjukkan bahwa daya aktif yang stabil pada nilai steady state mengalami keterlambatan dibandingkan dengan sinyal kecepatan.
yang disebabkan oleh karakteristik maksimum power point tracking. Nah, ini dirancang agar produksi daya aktif tetap konstan pada nilai nominalnya. Namun hal ini bertujuan untuk menghindari fluktuasi daya yang tidak diinginkan akibat perubahan kecepatan arus pasang surut. Masuk ke terakhir kesimpulan, bahwa kita perlu ketahui bahwa teori dasar mengenai ekstraksi daya mekanis dari pasang surut telah dijelaskan secara singkat. Model elektrik yang terperinci untuk turbin, drivetrain, dan PMSG telah diperkenalkan. Nah, model itu telah dijelaskan dalam MATLAB Simulink dan simulasikan untuk validasi kinerjanya. Kemudian profil kecepatan arus saat ini dan kurva daya maksimum juga telah disajikan, di mana nilai CP meningkat seiring perkembangan delta. Kemudian peningkatan delta melampaui nilai nominalnya akan menurunkan CP. Dari karakteristik daya turbin arus pasang surut, disimpulkan bahwa arus turbin pasang surut ini merupakan sistem monotonik, di mana untuk setiap kecepatan arus pasang surut hanya terdapat satu kecepatan rotor optimal yang akan menghasilkan daya maksimum. Model generator telah dirancang dalam kerangka acuan berputar sinkron Deki karena keunggulannya telah dijelaskan. Dan untuk nilai tegangan, arus daya dan kecepatan di rotor pada kondisi transient juga disajikan dengan sudut kisaran pitch angle bernilai 0 dan V sama 1 meter per second. Nah, untuk referensi, jurnal ini menggunakan 10 referensi dari berbagai kajian ilmiah yang dapat dilihat pada layar. Baik, untuk selanjutnya, itu dia penjelasan dari jurnal yang saya pilih, di mana untuk pemodelan simulasi turbin arus pasang surut ini akan sekarang saya praktekkan di MATLAB dengan hasil yang kurang lebih sama sesuai dengan yang dimodelkan oleh peneliti di dalam jurnal ini. Baik, sekarang kita pindah ke MATLAB Simulink. Baik, di sini MATLAB-nya pemodelan MATLAB Simulink sudah jadi, di mana terdapat konsep yang saya gunakan sesuai pada jurnal yang pertama. Di jurnal terlihat perlu memerlukan tidal currents, di mana untuk tidal currents di sini saya menggunakan water speed 12 meter per second ya, constant value, merupakan blok konstan 12. Kemudian masuk ke tidal current turbin, yang dimana di sini tadi jelaskan kita memerlukan pitch angle. Nah, dimana pitch angle ini perlu jika kita memerlukan generator yang optimal, kita gunakan pitch angle 0, sehingga saya gunakan sini pitch angle yang 0. Kemudian dalam PU generator speed, PU yang optimal adalah 1, tapi saya mencoba di sini dengan 1,1 sehingga lebih baik. Harapannya seperti itu. Nah, untuk ini adalah masuk ke subsistem turbin, di mana kita perlukan turbin untuk tidal current-nya. Di mana tadi dijelaskan bahwa dari turbin ini itu kurang lebih sama dari turbin open hydro dengan wind turbin. Sehingga di sini sesuai dengan jurnal saya mencoba menggunakan wind turbin, di mana saya perbaiki dari pitch angle, wind speed, dan generatornya sesuai nilai tadi 1,1, 0, dan 12. Nah, untuk parameter yang saya gunakan yaitu nominal mechanical outputnya 200 watt, di mana untuk base power 222,22 karena dibagi 0,9. Kemudian base wind speednya 12, tadi saya gunakan 12, saya masukkan 12. Kemudian maksimal power at base wind speednya 0,75 dalam PU, sehingga di bawah 1. Karena saya menggunakan logika bahwa maksimum power itu tidak bisa dicapai, sehingga PU-nya di bawah 1. Kemudian untuk base rotational speed-nya dalam PU 1,1 sesuai base generator speed tadi. Baik, lanjut ke drivetrain-nya. Drivetrain di sini untuk pemodelannya saya gunakan drivetrain yang gearbox karena di sini lebih sederhana. Kemudian memang sudah disediakan drivetrain gearbox oleh MATLAB. Nah, di sini untuk efisiensi faktornya itu drive shaft, speed, dan temperatur. Nah, kemudian input to output gear ratio saya gunakan 1, jadi input dengan output itu gearnya sama. Kemudian input shaft inersia dan lain-lain saya gunakan default dari MATLAB Simulink, sehingga diharapkannya grafik yang sesuai nantinya. Kemudian F torsi dan F speed ini didapatkan dari ini. Keluaran turbin itu masuk ke TM, torsi mekanik masuk ke F torsi. Nah, dari F torsi keluar ke F speed, dirubah jadi speed. Untuk speed ini kita masuk ke PMSG, jurnal Permanent Magnet Synchronous Machine.
Ini juga sudah ada default dari MATLAB, dimana untuk number passenya kita menggunakan 3 pass, kemudian tegangan balik itu sinusoidal, sehingga nanti di output datanya kita lihat sinus, kemudian type-nya round, mechanical input torsi, dan preset modelnya tidak ada. Nah, kenapa tadi saya inputnya torsi? Karena di sini dari torsi, kemudian masuk ke PMSG. Kemudian untuk parameter PMSG sendiri, saya gunakan default juga dari stator, armatur, hingga lainnya. Namun di sini saya rubah konstan voltage-nya 380, karena ini 3 fase dengan 3 pass parallel RLC road-nya, dengan active power 100 watt, dengan nominal pass to pass-nya 380, sesuai. Kemudian di sini ada parameter juga, scope, kemudian ini adalah voltage measurement, atau alat ukur untuk tegangan. Kemudian di sini ada bus selector, di mana ini akan menjadikan data-data itu masuk ke scope. Inilah alternator output datanya. Sebelum kita bahas itu, di sini kita lihat dulu water speed dan speed pitch angle-nya, scope ini. Nah, tadi pitch angle kita pilih 0, sehingga grafiknya 0, kemudian wind speed kita pilih 12 meter per second, jadi grafiknya lurus 12 meter per second. Kenapa lurus? Karena saya menggunakan blok konstan semuanya. Jadi konstan. Kemudian untuk masuk ke hal penting, yaitu hasil dan pembahasannya, di mana untuk grafik, di sini ada grafik ya. Kita buka grafik kita. Nah, untuk hasil seperti ini. Nah, untuk kenapa sedikit berbeda? Karena di sini saya ada perbaiki hal-hal penting. Selain itu juga saya menggunakan beberapa default dari MATLAB, sehingga hasilnya lebih baik. Kenapa saya bilang hasilnya lebih baik? Karena dalam dunia nyata, saat sesuatu itu di start, tidak mungkin langsung melonjak tinggi. Dan itu sangat dihindari. Berbeda dengan di uh, jurnal, itu langsung melonjak tinggi. Dari nol melonjak tinggi, yang dimana ini sangat berbahaya. Sehingga saya perbaiki, sehingga dari start, itu akan mulai start, sehingga masuk ke steady state. Begitu untuk VAB, begitu juga untuk arus stator. Yang di sini arus stator, kurang lebih grafiknya sama, namun saya perbaiki. Kemudian sini ada saya menambah elektromagnetik torsi, di mana dari 0 turun. Kenapa turun? Karena di sini mulai ada beban terhadap dari karnya. Jika karnya naik, berarti ada beban, sehingga torsinya mulai turun. Namun, sesuai dengan persamaan, ketika torsi turun, berarti itu berbanding terbalik dengan speednya yang tinggi. Sehingga di sini dari 0, speed naik, namun torsinya turun, dan ada arus yang sesuai. Semakin tinggi arus, makin torsinya turun karena bebannya tinggi, sehingga speednya naik. Seperti itu. Jadi, MATLAB ini berhasil, dan sesuai dengan grafik di hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil grafiknya. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam hal penyajian MATLAB Simulink maupun pembahasan jurnal. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Om Santi 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 Om.